Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Paramita Suluta dengan nomor stambuk D1A1 2005, mahasiswa profesi apoteker Universitas Megarizky Makassar. Saya akan membawakan materi tentang sejarah PT Ismut Fitomedica Indonesia atau yang biasa disebut dengan PT IFI di daerah Makassar. PT IFI atau PT Ismut Fitomedica Indonesia yang didirikan oleh Bapak Dr. Mansur Ibrahim, MKes, yang lahir pada tanggal 12 Juli 1972, tepatnya di daerah Bone yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan beliau telah mendirikan PT IFI sejak tanggal 24 Desember 2015, dan pada tahun ini, tepatnya tanggal 24 Desember nanti, perusahaan beliau genap berusia 5 tahun semenjak didirikan dari tahun 2015 lalu. Baik, saya akan menjelaskan mengapa perusahaan ini dinamakan dengan PT Ismut Fitomedica Indonesia. Yang pertama, yaitu dari kata ismutnya. Kata ismut berasal dari bahasa Arab yang berbunyi ihdinas syirotol mustaqim, yang memiliki arti tunjukkan kami jalan yang lurus, dengan harapan perusahaan ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Bapak Dr. Mansur Ibrahim merupakan lulusan S3 dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015. Beliau juga sebagai dosen pengajar di Universitas Hasanuddin Makassar dan juga menjadi dosen di Universitas Megarizky Makassar, Sulawesi Selatan. PT IFI yang didirikan oleh Bapak Dr. Mansur Ibrahim terletak pada daerah Towata, Takalar, Sulawesi Selatan, dan di mana fasilitas yang digunakan untuk memproduksi produk-produk dari PT IFI menggunakan standar CPOTB yang memiliki arti cara pembuatan obat tradisional yang baik. Dan obat-obat yang telah diproduksi oleh PT IFI antara lain adalah yang menggunakan bahan dasar atau bahan baku dari ikan tomang luka pasca operasi. Mengapa PT IFI Makassar mengambil bahan baku dari ikan tomang? Karena menurut penelitian terakhir pada tahun 2020, ikan tomang memiliki banyak protein albumin dibandingkan dengan ikan gabus. Sehingga PT IFI menggunakan ikan tomang sebagai bahan baku atau bahan yang berdasar untuk pembuatan obat di pabrik tersebut. Produk ini dapat membantu untuk meredakan lambung, seperti perut kembung, mual, serta muntah. Bahan dasar dari fibrolipid adalah temulawak dan daun paliasi. Bahkan ada juga yang dibuat dari bahan baku sisik dan kulit dari ikan toman, yang berfungsi untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Dan masih banyak produk-produk lainnya yang dapat dilihat di akhir video. Bahan baku yang digunakan oleh PT IFI hampir 90% merupakan bahan dari OT atau obat tradisional. Ada yang berasal dari tanaman liar, seperti yang terdapat di hutan atau di pekarangan warga. Bahkan ada yang ditanam sendiri di bagian atau di lingkungan PT IFI tersebut. Atau bahkan ada yang didapatkan dari petani
yang berada di sekitar daerah PT IVI tersebut. Buat bahan baku yang diperoleh dari petani sekitar PT IVI, sebelumnya para petani tersebut telah dilakukan pembinaan atau sosialisasi tentang bagaimana caranya kita untuk mengelola agar bahan baku tradisional yang kita panen nanti dapat berkualitas baik. Karena dari pabrik IVI tersebut hanya ingin mendapatkan bahan baku yang baik agar dapat menjadi produk-produk yang berkualitas baik ketika sudah dipasarkan nantinya. Dan ketika bahan baku telah sampai di pabrik, maka dari pihak pabrik akan menyortir kembali bahan baku tersebut dan akan memilih yang bagus. Pada proses penyimpanan pun di pabrik dari masing-masing akan disimpan di ruangan masing-masing dengan menggunakan suhu ruang tergantung dari bahan baku tersebut. Serta sanitasi dan kebersihan di dalam pabrik sangat diutamakan dan dilakukan untuk seluruh ruangan, mesin atau peralatan yang digunakan di pabrik tersebut dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan. Serta dilakukan sanitasi secara rutin dan hasil sanitasi perlu diuji mikrobiologi secara berkala untuk memastikan metode bahan sanitan dan proses sanitasi telah efektif. Untuk PT IVI tersebut yang memiliki 4 PT IVI apoteker tipe F dan G. Dan ketika kami ingin melihat proses pembuatan obat di pabrik, maka kami diperkenankan untuk menggunakan alas kaki atau sendal dan masker, penutup kepala atau head cap bagi yang tidak menggunakan jilbab, serta baju lab. Ketika di dalam pabrik, kami dikenalkan dengan alat-alat pengekstraksi yang begitu besar. Dan ada juga alat untuk pencetak kapsul dengan jumlah banyak, beserta laboratoriumnya, dan alat untuk penulisan nomor batch, hingga di proses akhir bagian pengepakan barang. Setelah semua proses selesai, dan sebelum barang diproduksi kepada konsumen, maka dari setiap masing-masing obat akan diambil sampelnya dan akan diuji kembali di laboratorium pabrik. Dan setelah hasilnya keluar, baru boleh diproduksikan kepada konsumen. Baik, demikian pemaparan saya tentang sejarah PT Ismut Fitomedica Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.